Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Prof. Gun-Gun, jika tadi saya sempat menanyakan bahwa ini kan sepertinya kita publik merasa bahwa intensinya adalah saling sindir dari semenjak awal 2026 Januari tersebut. Apakah Anda melihatnya bahwa kenapa sih setiap PSI ini menyinggung selalu ada PDIP di baliknya, PDIP juga sebaliknya seperti itu? Ada apa sebenarnya? Ya, menurut saya ini konsekuensi aja karena menjadikan Pak Jokowi sebagai reference power kan. Kan sekarang kekuatan rujukan PSI adalah Pak Jokowi gitu. Sehingga otomatis ketika Pak Jokowi berada di satu kolam, sebut aja, dan PSI meskipun jabatan formalnya tidak ada, itu akan mengundang hubungan politik ya, yang itu mau nggak mau juga dan PDI Perjuangan. Dan kita melihat hubungan atau relasi antagonistis itu terjadi antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Kan kita tidak menutup mata peristiwa 2024, menjelang 2024 sampai hari ini. Ini sebenarnya stimulus respons ya. Dan ketika PSI misalnya mengembangkan strategi komunikasi politik seperti kemarin di panggung internal dan itu punya resonansi ya, punya gaung ke halayak luas, dan salah satunya menyentuh teritori PDI Perjuangan, otomatis kan itu juga membangun kembali yang disebut dengan bukan hanya diskursus, tapi nanti akan bicara soal strategic planning. Baik. Contoh misalnya PSI pasti kan bicara bagaimana menguasai Jawa Tengah kan, dengan ketokohan Pak Jokowi di satu sisi. PDI Perjuangan punya historis dari sejak PNI, ya kan, kemudian basis ideologi, basis sosiologis yang betul-betul memang kandang banteng dalam konteks ini adalah basis teritori utama PDI Perjuangan gitu. Bayangkan aja 10 dapil ya kan, itu gemuk dan salah satu kunci kemenangan politik nasional. Sehingga wajar kalau kemudian ini tidak hanya berpengaruh pada level diskursus publik, melainkan akan turun ke strategi strategi perencanaan jelang 2029 begitu. Mas Edo sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang seperti itu? Ada ya kita sebut saling sindir. Intensinya apa? Enggak, saya enggak merasa kita saling menyindir. Karena buat saya ya kita semua fokusnya kerjanya untuk kerja-kerja kerakyatan kok hari ini. Energinya semuanya dicurahkan ke situ. Setiap hari berpikir soal itu. Bu Mega hari ini di Abu Dhabi, di Dubai dan di UAE, kemudian di Arab Saudi, itu berpikir soal bagaimana bangsa kita itu punya spirit of humanity, terlibat di dalam Sayed Humanity Award, yang itu sangat bergengsi di dunia internasional. Artinya fokus kita di hal-hal yang sifatnya tidak, dalam tanda kutip, low politics, soal menang kalah, soal kalkulasi elektoral, itu buat kami belum gitu. Baik. Wagu gitu rasanya, apa ya bahasa Jawanya itu nggak pas gitu. Rasanya itu nggak cocok aja kalau di tengah situasi hari ini kita sibuk hitung-hitungan politik. Gitu. Justru hari ini tuh waktunya para pemimpin diuji bagaimana kepemimpinannya agar bisa menyelesaikan problem-problem krusial di tengah rakyat. Itu yang nanti akan jadi basis penilaian kami di 2029. Jadi kalau kira-kira, oh ini kandang ini, ya kami nggak ikut-ikutan kandang-kandangan itu. Gitu. Rakyat itu kita semangatnya adalah memerdekakan jiwa raga, bagaimana mereka bisa merdeka dari penderitaan dan seterusnya. Kita semua punya semangat itu. Bukan masalah main kandang-kandangan. Berpolitik buat kami nggak sesempit itu. Itu Mbak. Baik. Kalau dari PSI sendiri, Mas Faldo melihatnya memang sedini mungkin strategi itu sudah digodok dengan masak-masak. Ya, sebenarnya kan kerja-kerja politik, kerja-kerja partai, pada akhirnya kan untuk kebaikan. Bahasa kami di PSI itu berfastabikul khairat lah, gitu ya. Bagaimana kita berlomba-lomba nih dalam kebaikan gitu. Jadi dalam praktiknya tentunya yang namanya upaya itu ikhtiarnya kan harus terus jalan, disiapin dari hari ini. Posisinya jauh nih, PSI ini di belakang, ya kan yang lain tuh udah nyampe. Ya dengan kita sadar kita di belakang ya kita cukup tahu diri. Bisa jadi strateginya nggak sama Mbak. Jadi kan dalam praktiknya juga customize kan, dengan waktu yang mepet, orang sudah jauh, kita masih di sini. Kalau seandainya kita berpikir melakukan hal yang sama, pasti hasilnya nggak akan berubah. Stagnan. Nah jadinya oleh karena itu, dan itu berdasarkan introspeksi ya Mbak. Bukan berdasarkan emosi, asumsi, enggak. Ada self-reflection juga di partai ini secara internal yang dilakukan. Yang awalnya mungkin kita agak tertutup dengan batas usia kader. Hari ini kita juga udah mulai, nggak ada lagi tuh yang di bawah 40 tahun. Saya ini jujur Mbak, saya kan juga pindahan dari PAN. Mungkin saya eksperimen pertama PSI menerima kader partai lain.
sebelumnya itu PSI itu tidak boleh kader partai lain. Ini kita bicara histori PSI dikit ya. Iya. Kan ini akhirnya saya pelajari nih partai, dan jujur saya kira partai yang baik juga partai yang terus mengintrospeksi dirinya. Tentunya juga belajar dari partai-partai yang udah ada di parlemen, yang sudah besar, yang sudah menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat dan lain-lain. Dan tentunya kita ikuti juga gitu dengan problem hari ini. Ada beberapa teman-teman udah sampai di NTT di kasus kemarin. Iya. Beberapa relawan sudah sampai juga di beberapa titik, di Tegal juga udah mulai turun. Semuanya sama, saya percaya dalam kerangka fastabikul khairat. Ya, pada akhirnya nyampe atau nggak nyampe di parlemen, ya itu rakyat menentukan. Sesuai tadi apa yang Mas Heno sama Mas Gun bilang gitu. Tapi mungkin persiapan kita jauh lebih berat dibandingkan yang udah matang. Jadi mohon dipahami ya. Jadi semoga ini dipahami sebagai upaya dari sebuah partai yang tidak bisa dibilang baru lagi, tapi ingin terus bereformasi menjadi partai beneran Bereformasi terus. dan relevan di Republik ini dalam konteks hari ini, dan Pak Jokowi adalah inspiratornya gitu. Baik, Prof. Gun-Gun, mungkin sebagai kata penutup, apakah menurut Anda bisa disimpulkan ini merupakan sebuah refleksi bagaimana sesungguhnya relasi ataupun yang bisa diartikan bahwa Joko Widodo maupun Megawati seperti inilah cerminan relasinya? Ya kalau tokoh-tokoh itu kan punya stylenya sendiri-sendiri. Tapi kalau bicara partai, ya ini pasti bicara strategi. Apa yang disampaikan Bung Faldo ini benar dari sisi ikhtiar PSI. Karena apa? Memang harus begitu sebagai partai yang belum masuk parlemen, masih jauh di bawah. Tinggal apakah kemudian konsisten? Karena ini kan Pak PSI juga punya adjustment. Contoh misalnya usia. Kan melakukan penyesuaian tadi udah disebut. Awalnya di bawah 40, sekarang memungkinkan di atas 40. Terus dulu mendeklar tidak bergantung pada figur. Sekarang kan bergantung pada figur. Ya kan? Sangat kuat melekat sosok Pak Jokowi. Nah ini kan ikhtiar. Apakah itu nanti tembus di 2029 bagian yang diuji oleh sejarah. Iya. Tapi satu hal yang bagi publik penting bukan semata lolos atau tidak lolos ke parlemen, tapi konsistensi membawa perubahan dengan eksekusi kerja-kerja politik ya, dengan fungsionalisasi partai di lapangan. Fungsi partai kan bukan hanya memasukkan ke parlemen, tapi kan banyak fungsi lain. Contohnya adalah mengagregasi kepentingan publik gitu. Baik, Ya. terima kasih. Istiqomah, Prof. Istiqomah katanya. Baik, Tadi terima pas kasih. Fastabikul khairat pannya keluar dikit tadi. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, terima kasih Mas Faldo, Prof Gun-Gun, Sama-sama, Mas Pak. Heno. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini dengan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.